Shalom jemaat terkasih, kita berjumpa lagi dalam Renungan Bina Iman GKI Kristen Solo edisi Rabu 1 Juli 2020. Di awal bulan ini, mari bersama kita renungkan bagian firman Tuhan yang terambil dari Injil Lukas pasal 23 ayat 44 sampai 48. Lukas 23 ayat 44 sampai 48. Demikianlah firman Tuhan. Ketika itu hari sudah kira-kira jam 12. Lalu kegelapan meliputi seluruh daerah itu sampai jam 3. Sebab matahari tidak bersinar dan tabir bait suci terbelah dua. Lalu Yesus berseru dengan suara nyaring, "Ya Bapa, ke dalam tangan-Mu kuserahkan nyawaku." Dan sesudah berkata demikian, ia menyerahkan nyawanya. Ketika kepala pasukan melihat apa yang terjadi, ia memuliakan Allah, katanya, "Sungguh orang ini adalah orang benar." Dan sesudah seluruh orang banyak yang datang berkerumun di situ untuk tontonan itu, melihat apa yang terjadi itu, pulanglah mereka sambil memukul-mukul diri. Jemaat terkasih, ada satu pepatah mengatakan penyesalan datang terlambat. Dan kemudian diplesetkan menjadi humor, mengatakan kalau datang di awal namanya pendaftaran. Penyesalan selalu datang terlambat. Dan itu pula yang dialami oleh orang-orang yang tercatat dalam Injil Lukas yang tadi bersama kita baca. Mereka menyesal dan mereka menunjukkan dengan aksi memukul-mukul diri. Mereka menyesal karena mereka melihat ketidakadilan pada diri Yesus. Ketika mereka melihat Yesus yang dihakimi dengan semena-mena waktu itu, bahkan jelas-jelas dikatakan para pemuka agama menghasut massa untuk memilih Barabas dibebaskan pada tradisi Paskah yang jelas-jelas adalah penjahat, dan Yesus yang dikatakan tidak punya kesalahan, tidak ditemukan kesalahan, tetap dipersalahkan dan disalibkan. Mereka melihat bagaimana Yesus yang sehari-hari mengajar banyak orang dengan cinta kasih, dengan tindakan yang mengasihi, membela yang lemah, dipersalahkan, disakiti, dihakimi, bahkan mati di kayu salib. Mereka yang menjadi penonton itu menyesal. Mereka memukul-mukul diri. Bagaimana dengan kita, jemaat terkasih? Berapa banyak hal yang tidak benar sudah kita tonton sampai saat ini. Mungkin kita menjadi penonton dalam tayangan ketidakadilan di rumah tangga kita. Menonton kecurangan di bisnis kita. Menonton diskriminasi yang terjadi bahkan di gereja kita sendiri. Menonton banyak hal yang sebetulnya kita tahu bahwa itu tidak berkenan bagi Tuhan, tapi kita hanya menonton. Atau parahnya lagi, kita terlibat menjadi aksi, menjadi aktor, menjadi aktris di dalam kejahatan itu. Lalu apa kemudian yang kita lakukan? Apakah kita kemudian memukul-mukul diri, menyesal? Iya, kalau itu terjadi, sungguh menjadi hal yang baik. Atau malah kita bersikap biasa saja. Lebih baik menyesal daripada bersikap biasa saja, saudara terkasih. Firman Tuhan mengatakan di sini, orang-orang itu memukul-mukul diri menjadi peringatan buat kita. Oh, seharusnya kita juga menyesal ketika kita sadar bahwa kita selama ini menjadi penonton. Seharusnya terjadi adalah bukan hanya penonton, kita justru harusnya dipanggil untuk melakukan sebuah aksi, untuk menghentikan ketidakadilan itu, saudara, untuk menghentikan kecurangan itu, untuk bersuara, memberitahu pada orang-orang untuk stop diskriminasi. Suarakan melalui media sosial kita, melalui percakapan di warung, melalui obrolan-obrolan dengan kerabat kita, dengan saudara kita. Karena kita tahu Allah tidak berkenan dengan semua itu. Karena kita tahu bahwa kita mengimani Kristus yang mengajarkan kasih,
kepada semua orang yang berani untuk mengatakan itu salah. Berbuatlah apa yang benar. Maka jemaat Tuhan, itulah panggilan kita. Jangan hanya jadi penonton, tapi seharusnya kita menjadi agen-agen kerajaan Allah. Menjadi murid Tuhan yang diutus ke tengah dunia ini, berkarya, berdampak bagi sekitar kita. Maka jemaat terkasih, saya berdoa, biarlah Allah Roh Kudus, biarlah Roh Kudus menyertai kita, memberi kita spirit keberanian untuk bisa menjadi pelaku firman Tuhan dalam kehidupan kita.